Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, para bunda, ayah dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada subuh kali ini untuk kembali bertatap muka dan melaksanakan satu ibadah yang mulia yang pada malam-malam hari ini senantiasa diingatkan oleh para ulama, diingatkan oleh para dai. Kami pun dalam satu pekan sampai 10 hari terakhir ini penuh dengan safari dakwah Rajab. Beberapa waktu di perumahan di Pematang Reba, di Rengat. Tadi malam baru pulang dari daerah Kilang di Desa Alim, Batang Cinaku. Sampai di rumah jam 12 malam. Saya pikir tadi malam akan terlelap sampai subuh, setelah azan baru bangun. Tapi alhamdulillah saya tidak tega nengok masjid ini sudah sepekan tak ada kajian, Sabtu pun nanti ditinggalkan kecuali dalam uzur-uzur yang syar'i. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada diri kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salawat serta salam kita sanjungkan, sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada murid para sahabat dan murid-muridnya para sahabat, kepada imam al-a'immah, kepada imam 4 mazhab dan imam kaum muslimin, serta kepada kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran, hadis-hadis sunnah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas tema lanjutan dari kitab Matan Abi Syuja' tentang fikih Syafi'i. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang mashul khuf. Masih nampak ada tulisannya, mashul khuf, yaitu mengusap bagian kaki yang tertutup dengan sepatu, dan itu diperbolehkan. Dan kemudian membahas tentang tayammum. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sebetulnya sudah jauh, sedikit lagi masuk ke dalam bab haid, nifas dan wilada, melahirkan. Kalau selesai ini tak lama kita akan masuk ke dalam kitabus shalah, kitab salat. Kalau sudah masuk kitab salat, mudah-mudahan banyak nanti kita ambil pelajaran dari pelajaran tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang air, macam-macamnya, tentang siwak, tentang berwudu yang membatalkan wudu, tentang mandi dan yang kemudian mewajibkan mandi dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-mustakdzir atau mustakdzirin, apa-apa yang membatalkan wudu, yang menjadikan sholat itu tak sah. InsyaAllah kita izin berdiri untuk menyampaikan. Faslun disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, penulis kitab Matan Abi Syuja'. Faslun, dan pasal yang selanjutnya adalah pembahasan tentang
apa-apa yang menjadikan, melarang, menghalangi sahnya sholat. Ma kharaja minas sabilain, atau kemudian yang disebut dengan mustaqdzir, mustaqdzirin, mustaqdzir. Setidaknya ada 10 atau 11 yang itu keluar. Ma kharaja minas sabilain disebutkan kullu ma'i'in, masuk kita ke dalam matannya, kullu ma'i'in kharaja minas sabilain najisun illal mani. Seluruh yang keluar dari dua jalur depan dan di belakang, kemaluan dan dari dubur, itu najis kecuali mani. Sebagaimana kita sebutkan ada pembahasan tentang itu. Artinya ada orang yang misalnya dia mimpi basah, melihat air yang keluar, maka di situ air tersebut patutnya dibersihkan. Namun kalaupun kemudian tidak dibersihkan, asal dia mandi besar kemudian terpakai lagi sarung atau yang lainnya, itu tidak dipermasalahkan karena bukan terhitung najis dalam fikih Syafi'i. Mustaqdzir, di antara mustaqdzir yang membatalkan wudu, yang keluar dari jalur depan dan belakang, yang itu mu'tad, yang senantiasa keluar, sering keluar, yaitu al-baul wal ghaid, yaitu al-baul wal ghaid. Al-baul kencing dan BAB, dan BAB. Dan kemudian selain daripada mani, dua macam lainnya masih ingat ada apa saja? Mani, madhi, wadi. Madhi dan wadi. Madhi keluar ketika seseorang merasakan syahwat, sedangkan wadi itu biasanya keluar setelah kencing dan itu dalam keadaan orang tersebut sakit. Yang ketiga madhi. Yang keempat wadi. Mani tadi sudah kita bahas, illal mani, kecuali air mani itu tidak najis gitu. Dan kemudian yang selanjutnya al-qayh wal qai'. Al-qayh kalau pakai ha itu artinya nanah. Kalau al-qai' nanti pembahasan tentang yang ini penjabaran daripada matan, bukan hanya yang keluar dari dua depan belakang, namun yang juga nanti yang yamna sihhatus shalah, yaitu nanah yang keluar dari dua jalur, baik jalur depan ataupun jalur belakang. Ada yang kira-kira penyakit seperti itu? Ada. Waddam dan darah. Orang yang punya wasir biasanya ada yang seperti itu. Nanti pembahasan ini pun masuk ke dalam ma'fu'at, yang mana-mana saja yang itu diampuni, artinya dia keluar terus, bagaimana caranya nanti ada pembahasannya. Darah, kencing, BAB, madhi, wadi, maaf, nanah, darah. Dan kemudian najis yang lainnya al-kalbu, seekor anjing. Makanya kami bilang tadi pembahasannya ini yang bukan hanya keluar dari ini, karena ini penjabaran yang disampaikan Syekh Akram Asban kepada kami. Dan kemudian babi, najisnya najis macam-macam yang kalau ini ada, ini menghalangi sahnya salat seseorang, dan apa yang lahir daripada keduanya. Dan kemudian yang sama tadi muntah, al-qai', kalau pakai hamzah itu muntah, kalau pakai ha itu artinya nanah, muntah. Nah, ini kira-kira yang disebut mustaqdzir, yang itu kalau keluar dari depan dan belakang maka menjadikan batal. Selanjutnya rih, yaitu angin, buang angin, atau bahasa kerennya kentut. Nah, gitu ya.
itu membatalkan, melarang sahnya sholat. Dalam artian kalau dia sudah berwudu, sudah mandi besar pun keluar angin, tak sah sholatnya. Tak sah kan kalau sudah berwudu kemudian keluar angin. Nah ini, buang angin. Apa bahasa kerennya tadi, Pak? Kentut gitu ya. Nah ini yang mustaqdir. Dan kita lanjutkan, illal mani, kecuali mani, wa ghaslu min jami'in najisat minal bauli wal awrath, dan dibasuh, wajib membersihkan apapun yang keluar minal abwal, dari sesuatu yang basah, kencing, darah dan yang lain sebagainya, nanah kalau dia sakit, wal awrath, dan itu benda yang padat yang keluar. Yang padat itu sisa-sisa makanan berupa kotoran, BAB. Illa baulas sabi, kecuali kencing anak kecil, alladzi lam ya'kulit ta'am, anak kecil yang belum makan makanan. Asal dia belum makan makanan, ada ibu-ibu yang dia seharusnya menurut kesehatan 6 bulan itu sudah diberi sedikit-sedikit kentangkah atau mungkin wortel, tapi tak diberi, ASI saja sampai umur 7 bulan, 6 bulan, 1 tahun masih ASI saja, belum sedikit pun dia makan. Maka kalau yang seperti ini tidak dibasuh, fa innahu yathur, cukup birashil ma'alaih, cukup diambil air yang bersih, air yang suci, diciprat-cipratkan ke tempat dia kencing. Dan ini pernah Nabi Muhammad SAW menggendong bayi yang itu masih menyusui. Kencing bayi tersebut, ibunya langsung mengambil paksa, mau mengambil paksa. Nabi Muhammad melarang, "Dak, biarkan dia kencing selesai," kata Nabi Muhammad. Nanti bisa dibersihkan dengan diciprati. Jangan berbuat kasar sama bayi ini. Karena ibu-ibu tersebut takut nengok anak bayinya ngencingi Nabi Muhammad gitu ya. Nah, di situ lahir hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Fa innahu yathur bi rashil ma, cukup dengan cipratan. Ada di rumah, di lantai, di dapur, dimanapun, kencing bayi tersebut cukup dengan cipratan saja. Dan ini tidak berlaku li jariyah, untuk anak perempuan. Anak perempuan yang kecil, bayi, kalau dia belum makan ataupun sudah ya belum makan nasi pun, itu belum makan makanan pun, dia wajib dibersihkan. Sebagaimana nanti tingkatan najis kita bahas, ada 3 tingkatan tentang najis. Nah ini wajib dibersihkan. Kalau anak perempuan, anak laki-laki diciprati saja yang belum makan makanan. Nah kemudian pembahasan yang selanjutnya, wala yu'fa an katsir minan najisat, dan tidak dimaafkan apapun dari yang najis-najis tersebut yang disebutkan ini, illal yasir, kecuali yang ringan. Nah ini yang termasuk marfu'at, masuk yang selanjutnya, yaitu yang dimaafkan. Apa saja kira-kira? Nanti kita pelajari. Ma'fu'at, yang dimaafkan. Apa saja yang dimaafkan? La yu'fa, disebutkan oleh Syekh, tidak dimaafkan sesuatu dari najis, illal yasir, kecuali yang ringan, minad dam wal qaih, yang ringan dari darah, yang ringan, yang sedikit dari nanah. Jatuh, kecelakaan, ada luka, mulai tertutup luka tersebut, atau bahasa kerennya kudis tersebut gitu kan. Nah di situ mulai tertutup, namun tak sengaja sebelum pergi ke masjid tersenggol pintu, pop, keluar sedikit warna kuning. Jangan dibayangkan. Atau sudah terbayangkan, tak apa, keluar warna kuning. Kalau sedikit saja tak masalah. Begitu pula kemudian kita terbeset ada sesuatu benda tajam panjang misalnya di tangan kita, tapi sedikit, kecil saja,
seperti tertusuk jarum. Kalau sedikit yang keluar dari darah dan nanah ini diampuni, dimaafkan. Artinya dia sudah berwudu untuk melakukan sholat, sah sholatnya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa'a fil ina, dan binatang yang tidak mengalir darahnya, yang tidak mengalir darahnya, yang tak ngalir darahnya. Ada kira-kira Pak binatang yang tidak ngalir darahnya? Belalang, apalagi? Kadzubab, Syekh menjelaskan seperti lalat, wan nahla. Kalau pakai kha itu artinya pohon kurma. Kalau pakai ha, nahla artinya lebah. Lahla, seekor lebah. Idza waqa'a fil ina tsumma mata fi wa mata fi fa innahu la yunajisu. Kalau yang ini binatang ini masuk ke dalam satu wadah, masuk ke dalam satu gelas dan mati, itu tidak menjadikan air tersebut najis. Dan Rasulullah SAW bima makna, secara makna, pernah masuk lalat di salah satu minuman sahabat, dan di situ bertanya kepada Rasulullah, apakah dipakai untuk diminum atau yang lainnya. Maka Rasulullah memerintahkan kalau masuk lalat ke dalam gelas, celupkan seluruhnya. Dalam artian kalau dia sudah mati. Kalau belum mati jangan kita paksa, mati dia gitu kan. Enggak. Kalau dia sudah mati maka celupkan seluruhnya. Karena satu sisi sayap dari lalat itu membawa penyakit, namun sayap yang sebelahnya penawar dari penyakit yang di sayap sebelahnya. Maka dicelupkan seluruhnya, angkat, dibuang, minum airnya, insya Allah mengimani hadis Rasulullah tak ada penyakit di situ dan tidak menjadikan daripada air tersebut najis. Masuk belalang, masuk, kemudian ada lebah, ada lalat yang kita ceritakan ini, itu tak masalah. Apa rambu-rambunya yang tak ngalir darah? La nafsa lahu sa'ila, yang tidak mempunyai itu, yaitu idza quti'a adun, kita misalnya ketika dia terputus satu bagian daripada binatang yang kecil ini, binatang yang terbang ini, kalau terpotong la yakhruj dam, tidak keluar darah. Kalau terpotong tidak keluar darah. Nah itu binatang apapun yang sudah ketika dipotong tak keluar darah, yang kecil-kecil seperti lalat, seperti lebah, belalang, maka itu salah satu yang dimaafkan. Kalau mati kemudian kita angkat, itu tidak membuat najis air-airnya. Karena darahlah sebagai sel-sel yang menjadikan timbul nanti adanya laun, adanya warna, adanya bau, rih, ada bau dan ada rasa dalam air tersebut. Nah ini yang kemudian diampuni. Dan ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh, wa kullu hayawanin tahirun illal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma wa min ahadihima. Seluruh binatang itu tahir, suci, kecuali anjing, babi, dan apa yang lahir dari keduanya. Sekalipun anjing kawin dengan serigala, babi kawin dengan tapir, atau babi dan anjing kawin misalnya, sampai seperti itu penelitian ulama. Kalau seandainya lahir dari zat kedua ini, maka dia masuk ke dalam yang najis. Semuanya suci kecuali ini. Harimau, Ustaz, harimau itu suci tapi tak boleh dimakan gara-gara dia binatang buas, muftaris. Tapi kalau kita sentuh boleh, sudah wudu boleh, singa boleh, boleh, asal bapak tak digigit oleh harimau tersebut sama singa tersebut gitu ya. Kalau kita sentuh tidak membatalkan daripada wudu, karena itu semuanya tahir, binatangnya tahir, suci. Harimau itu kucing besar kalau bahasa orang-orang barat yang bilang. Begitu pula kucing. Kucing itu yang disebut dengan tawafun, jilatan-jilatan dia ke kaki kita tak masalah.
Dia adalah binatang yang cukup bersih, yang dicintai oleh Nabi, oleh para sahabat. Abu Hurairah pernah membawa kucing di dalam kajian. Muncul kucing tersebut, langsung disebutkan oleh Rasulullah, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya kucing. Maka penamaan Abu Hurairah ketika Abdurrahman bin Sakhrin, nama asli Abu Hurairah, membawa kucing di kajian Rasulullah, gitu ya. Nah, di situ yang menjadi kaidah. Kemudian yang kaidah yang kedua, yang ini tadi seluruhnya suci. Dan kemudian seluruhnya najis. Seluruh hewan najis, seluruh apapun najis kecuali 3 hal. Maaf, seluruh bangkai itu najis, kullul maitah najisun. Seluruh bangkai najis kecuali 3. Apa kemarin, Pak? Belalang, ikan. Nah itu, ini yang seluruhnya najis, seluruh bangkai najis kecuali 3, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia. Ikan jumpa sudah mati, asal rambu-rambunya apa? Asal dia belum busuk. Kalau jijik nengok, tak usah dimakan. Tapi kalau dia mati, apalagi baru lemas-lemas, tepar-tepar gitu saja, dia tak bergerak lagi, tak mampu berenang lagi, itu silakan diambil, dimakan. Dan kemudian masuk yang selanjutnya, wa wulughul kalbi, dan wa ghaslu min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat ihdahunna biturab, dan wajib mensucikan tempat makan, tempat minum kita yang terjilat min wulugh, lidahnya keluar dijilat tempat makan, tempat minum atau wadah-wadah apapun, ember, baskom, wajib membersihkan daripada jilatan anjing dan babi. Soalnya ini kalau di tempat kita mungkin tidak terbayang, tapi daerah Sulawesi, daerah Toraja sana, daerah di Papua sana, kita ada rumah panggung, di bawahnya kambing, anjing. Anjing itu sudah macam kambing sama babi. Jadi dia keliling. Kita yang takut kadang-kadang nak masuk rumah orang tuh. Dia muslim, tapi sekitar-sekitarnya ada juga yang non-muslim. Nah, kalau kemudian terminum wadah-wadah apapun, wajib disucikan dengan air sebanyak 7 kali, dan yang pertama atau yang terakhirnya dibersihkan dengan pasir dan tanah atau tanah. Dan dari penelitian sains, sekarang ada pengobatan akhir zaman PAZ yang dibawa oleh Ustadz Haris Mujahid. Salah satu menetralkan racun di tubuh kalau kena kalajengking, kena lipan atau yang lain sebagainya, diminta untuk mengambil tanah yang bersih, dimasukkan ke air, diaduk-aduk sampai mengendap, minum itu. Ternyata tanah itu memang cocok bagi tubuh, karena manusia diciptakan dari tanah, netral langsung dia, tak jadi bengkak. Atau bisa tanah tersebut langsung diusapkan ke tempat kalajengking, lipan yang kemudian menggigit. Nah, itu menetralkan. Nah, ini dengan tanah tersebut menghilangkan daripada kotoran-kotoran yang lain sebagainya, daripada anjing dan babi. Nah, ini wajib 7 kali. Terakhir atau yang pertama kalinya kalau disebutkan dalam matan, wa awwaluha wa ihdahunna biturab, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Wa yughsal min sa'irin najisat marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Dan kemudian pembahasan selanjutnya akan kita kotakkan menjadi 3 hal. Dan seluruh najis itu wajib dicuci ketika najis itu datang mengenai daripada pakaian atau tempat sholat kita, dicuci sekali, dan 3 kali itu afdal. Maka najis-najis menjadi 3. Dari yang kita sebutkan ini, najis menjadi 3 pembahasannya. Ini sudah sering mungkin kita bahas. Yang pertama, mukhaffafah, ringan. Najis yang ringan. Apa najis yang ringan? Najis yang kami bilang tadi, anak bayi, anak kecil belum makan makanan. Belum makan makanan artinya semenjak dia lahir baru ASI saja. Bukan sudah minum ASI,
pada bulan ini dia tak dapat makanan, tak makan gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya makan, bukan. Namun dari awal sampai di saat itu dia belum makan makanan. Ini ringan dan cukup dengan cipratan-cipratan air, mukhaffafah. Dan kemudian najis mughalladhah. 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 Najis yang berat. Dan yang berat ini hanya anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya. Wajib 7 kali. 7 kali dan ditambah 1 kali. Ada yang mengatakan 7 kali. Yang salah satunya artinya dia 6 kali dengan air, yang ketujuhnya atau yang pertamanya dengan tanah, ada yang menambahnya. Kalau kami mengambil yang ditambah, 7 kali dengan air, 1 kalinya dengan tanah. 1 kali dengan tanah. Nah, ini anjing dan babi. Dan kemudian masuk ke dalam yang mutawassithah, yang sedang. Apa kira-kira yang sedang? Selain daripada anjing dan babi, selain daripada kencing bayi. Contohnya kotoran ayam. Dan ini pertengahan kita bahas nanti. Ini kalau yang mughalladhah berkaitan dengan yang seluruh yang berkaitan dengan anjing dan babi. Kalau kotorannya ini berat, kotorannya lebih berat lagi. Sedangkan jilatannya saja sudah berat, apalagi kotorannya, gitu. Kalau mutawassithah nanti seperti pembahasannya terbagi menjadi 2, yang itu ainiyah. Ainiyah yang itu nampak najisnya, dan hukmiyah. Secara hukum benda tersebut kena najis tapi tak nampak. Kencing, diangkat rok, diangkat celana, tahu-taunya pas kencing. Boleh tak kencing berdiri, Pak? Kencing berdiri pernah dilakukan Rasulullah dalam satu keadaan yang itu terdesak, tapi lebih baik memang jongkok, lebih bersih. Pas dia berdiri, cepat-cepat di masjid nak sholat Jumat, diangkat jubahnya, diangkat celananya, kencing. Rupanya yang setelah diangkat dia dari celana, digulungnya kendor, kena cipratan, tak nampak bendanya. Maka di situ bijariyatil ma, dengan mengalirkan air ke baju tersebut, ke rok tersebut. Hukmiyah ini secara hukum. Kalau yang ainiyah, kotoran-kotoran kambing, kotoran kucing, kotoran apalagi, kotoran yang kalau yang seperti kucing dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, itu seperti kotoran burung elang gitu, tidak boleh dimakan, itu dia membatalkan wudhu. Sedangkan yang boleh dimakan cukup menghilangkan ainiyahnya saja, bendanya saja dihilangkan. Biizalati ain, dengan menghilangkan bendanya. Ada bendanya itu yang dihilangkan. Apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat. Ketika itu Rasulullah mendapat wahyu dari Jibril mengatakan bahwasanya an-na'lain, sendal dari Rasulullah SAW ada najisnya. Sendalnya ada najis. Sholat saat itu tidak menggunakan lantai keramik seperti kita ini di Masjid Nabawi, ada najis dan diperintahkan untuk mencopot. Fakhla'na lain, maka di situ Rasulullah melepas sandalnya ketika sholat. Para sahabat semuanya mengikuti Rasulullah, dilepas pula semuanya. Padahal para sahabat tak ada najisnya, cuman begitulah mereka mengikuti Rasulullah. Kenapa Rasulullah seperti itu? Dilepas pula sandalnya. Ketika selesai sholat baru tanya, kenapa ya Rasulullah? Telah datang kepadaku Jibril mengatakan bahwasanya di sandalku ada kotoran najis, maka diperintahkan untuk melepaskannya. Dilanjutkan untuk sholat. Dan najis kalau seandainya ketika sholat tak tahu kita di baju di mana, di tempat-tempat yang lainnya ternyata ada najis, selesai sholat itu masih terbilang sah, yang dimaafkan. Namun ketika hendak sholat ternyata baru kena, dihilangkan ainnya, dihilangkan bendanya. Kotoran ayam, kotoran kambing kalau seandainya kena di kaki kita, di tangan kita, itu dihilangkan saja.
yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Beda dengan binatang yang itu tidak boleh dimakan, itu membatalkan. Nah, ini ada yang hukmiyah. Kencing anak kecil yang sudah makan nasi, yang sudah makan makanan. Nah, di situ di jariyatil ma, dengan mengalirkan air kepadanya. Dan pembahasan kita yang terakhir tentang khamr, minum minuman keras. Wa idza ikhtalatil khamr, jikalau kemudian khamr tersebut khallalatil khamr, menjadi cuka bin nafsiha tahura. Kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya, misalnya perasan anggur, ketika 3 hari menjadi khamr, sampai 7 sampai 10 hari menjadi cuka, dengan sendirinya itu sah untuk dipakai cuka. Dan cuka salah satu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Sedangkan idza khullilat bi turhi syai'in fiha lam yathur, kalau seandainya meletakkan di khamr, di anggur merah, di asoka, yang lain sebagainya dari perasan-perasan buah-buahan yang memabukkan, ditaruh sesuatu fermentasi, dipercepat agar kemudian menjadi cuka, lam yathur, ini tak sah. Dan khamr itu membatalkan wudu, apalagi yang meminumnya mabuk. Nah, mabuk itu juga membatalkan wudu. Kemarin hilang akal. Khamr, kalau terjadi sendirinya dia menjadi cuka, itu ada Pak kira-kira menjadi cuka? Ada. Yang sekarang kita minum cuka-cuka itu dia fermentasinya seperti itu, dengan sendirinya dibuat perasan tersebut, kemudian nanti disuling jadi cuka. Nah, cuka-cuka apel, cuka anggur itu boleh dimakan, bukan dengan sebab menaruh benda sesuatu dan kemudian menjadi cuka. Kalau dari minuman keras itu dilarang, gitu ya. Artinya nantinya berkaitan dengan minuman-minuman khamr itu khusus dari anggur. Kalau dari buah-buah lain namanya nabil. Kalau kurma direndam dalam air, diminum selama 1 hari 2 hari, itu jadi infus water, bagus menggantikan daripada air di dalam tubuh. Namun kalau beranjak ke 3-4 hari, dia memabukkan. Benda apapun misalnya dimasukkan ke dalam air, itu menjadikan air memabukkan. Nah, itu disebut dengan nabil. Khamr khusus disebutkan oleh dari anggur, dari ainab. Nah, ini pembahasan kita tentang najis. Bisa dipahami? InsyaAllah Bapak Bunda sekalian? InsyaAllah bisa. Kita beranjak kepada sesi selanjutnya, tanya jawab tentang masalah yang kita bahaskan pada subuh kali ini. Allahu a'lam bishawab. Kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk Bapak Ibu kepada yang ditanyakan. Silakan Pak. Pak Haji Peri kemana? Ada keperluan gitu, Pak. Ada keperluan. Masya Allah. Tadi ada ya, beliau. Pak Haji mau bertanya? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian disebutkan situ beda perempuan sama laki-laki. Ya. Kalau laki-laki cukup dibersihkan kemudian yang perempuan harus dibersihkan. Sekarang apa yang mendasari perbedaan jenis kelamin ini? Baik. Pertanyaan yang bagus tentang anak kecil yang belum makan makanan. Yang laki-laki, anak laki-laki belum makan makanan, itu hanya cukup dengan diperciki. Kok anak yang perempuan wajib dibasuh dengan air secara keseluruhan? Karena kencing anak perempuan, kami tanyakan juga dulu sama Syekh, apa yang membedakan? Kencing anak perempuan yang belum makan nasi pun dia lebih asyad, lebih kuat gitu. Kencing yang keluar dari anak perempuan, dari wanita, itu lebih kuat dibanding yang keluar dari anak laki-laki. Nah, itulah yang mendasari kenapa najis kencingnya anak laki-laki tersebut dia dengan rasyil ma itu cukup.
karena dia tidak menyebabkan ini itu kalau misalnya terbiarkan lama. Dan mungkin secara raihah, secara bau dan kencing perempuan itu lebih kuat anak perempuan tersebut gitu. Kalau tidak percaya yang punya anak perempuan bayi atau cucu itu bisa dibedakan. Punya cucu dari anak pertama, cucu anak kedua, yang ini laki-laki, ini perempuan, itu bisa dibedakan. Bahwa kencing anak perempuan itu beda dengan laki-laki. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk najis tadi, salah satunya muntah. Kita mungkin kurang sehat, kemungkinan. Terus dalam sholat muntah, tapi kita batalkan sholat kita atau gimana? Baik. Kalau di dalam sholat muntah yang itu muntahnya kuat, membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Kalau sedikit saja, misalnya dia baru tersedak-sedak sampai ke sini, telan balik gitu. Itu diperbolehkan. Walaupun ada yang ulama mengatakan kalau dia sampai ada yang sedikit keluar dari kerongkongan ini, ditelan balik, itu masuk ke dalam al-akl yang membatalkan sholat. Salah satunya makan. Al-aklu kathir wa syarbul kathir, minum yang banyak dan makan yang banyak. Maaf, yang sedikit, walaupun sedikit, maaf. Yang kalamun kathir, yang banyak itu adalah ketika berbicara, masuk ke dalam pembatal sholat nanti itu. Jadi kalau untuk muntah dia membatalkan. Lebih baik kemudian diinikan. Kalau dia puasa ternyata dalam keadaan yang kurang enak badan, kalau dia sanggup dia teruskan, kalau tidak dia batalkan. Namun muntah yang membatalkan adalah muntah yang itu sengaja dimasukkannya jari ke dalam langit-langit, dia muntah, itu yang disengaja, itu membatalkan. Kalau dengan sendirinya ketika seorang tersebut berpuasa tidak batal puasanya. Ini kaitan dengan muntah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi para bunda di belakang? Ibu-ibu yang di belakang berapa orang tuh? 3 orang, 4 orang. Masya Allah, ini paling istiqomah nampaknya. Kita doakan surganya paling tinggi di antara yang lain. Amin. Baik, silakan Pak. Mengenai penggunaan alkohol itu bagaimana? Sudah Baik. Alkohol itu ada di yang pertama minyak wangi, yang kedua adalah penggunaan dari sayur sapi. Khamar atau nabil, sesuatu yang memabukkan. Pertanyaan yang sangat bagus. Nanti apakah dia sama dengan alkohol? Maka di situ pembahasannya tentang kimia. Pertama nanti ada etanol, nanti ada 0,0000 yang lainnya, ada sekitar 8 tingkatan, itu sekian bentuk dari, ada yang heksagonal, ada yang berapa, itu zat dalam satu minuman, zat. Sedangkan khamr itu adalah minuman yang di dalamnya terdapat alkohol. Alkoholnya bisa etanol atau yang lainnya. Dan itu ketika memabukkan, diminum memabukkan, yang seperti ini tidak baik untuk mengenai pakaian atau tempat kita untuk sholat. Namun sekarang ada zatnya yang diperjualbelikan, hand sanitizer, ada parfum. Dari makalah yang cukup panjang pembahasan para ulama dan dari guru kami dulu yang ahli dalam usul fikih, Kiai Haji Imtihan Syafi'i, mengatakan alkohol itu kalau seandainya kena di tangan atau parfum yang ada alkoholnya, itu tidak menjadikan najis kulit ataupun baju yang kita semprotkan parfum atau hand sanitizer dari alkohol tersebut. Sedangkan yang dimaksud kalau seandainya minuman anggur merah, minuman asoka, kemudian Jack Daniel atau yang lain sebagainya kena di baju kita, karena minuman khamr itu najisun, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah, najisun fa innahu min amali syaitan, karena itu dari amal setan yang disebut dengan najis. Perjudian khamr wal maisir najis disebutkan oleh Allah perbuatan tersebut. Ada yang mengatakan para ulama secara zat pun khamr itu najis, karena khamr, sebagian khamr apalagi tua, beberapa tempat daerah tua itu
diambil dari enau ya Pak, bukan? Nah, tua difermentasi. Ada beberapa tua itu yang bahkan kita lihat dicampur dengan zat-zat tetesan dari babi. Itu yang disampaikan sama kawan-kawan kami. Nah, di situ lebih kuat lagi tentunya najisnya, mughaladzah maksudnya. Tapi khamr itu saja sudah disebutkan najisun. Nah, ini berbeda dengan alkohol. Allahu a'lam bishawab. Ini jawaban yang cukup berbahaya dalam artian kami pernah membaca makalah dan dari guru kami mengatakan alkohol itu berbeda, namun alangkah lebih baik kalau untuk parfum menggunakan yang itu parfum yang sekarang seperti telunjuk itu, tahu Pak, yang itu non alkohol. Makanya kenapa ada yang jual yang jual parfum non alkohol, karena sebagian pendapat dari para alim ulama mengatakan tidak diperbolehkan parfum menggunakan alkohol. Akhirnya lahirlah beberapa tempat parfum itu ada yang mengatakan non alkohol gitu. Dan kami kadang-kadang berhati-hati beli parfum, bibit parfumnya vanila, beli bibit parfum coklat misalnya gitu. Kami beli bibitnya saja tanpa alkohol dan itu lebih awet biasanya. Tapi kalaupun nak pakai, Allahu a'lam bishawab, terserah dari ayah bunda sekalian kalau mau pakai, karena alkohol itu beda. Alkohol sama khamr itu beda. Dia salah satu zat saja. Dalam ilmu kimia kami dulu mempelajari di SMA pun alkohol itu dia bertingkat-tingkat. Yang biasa digunakan itu yang namanya revanol, itu zat dari etanol dimasukkan ke situ. Dicampur dengan obat merah, warnanya kuning, betul kan? Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya. 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 Itulah kami sebut bahwasanya alkohol itu salah satu zat dari yang difermentasi dari buah-buahan atau yang lainnya, yang itu seperti tersulingkan kemudian menjadi alkohol, dan itu dia steril. Alkohol itu dia bendanya steril, bisa membersihkan luka dan yang lain sebagainya. Alangkah minal haraz, dari kesusahan bagi seorang muslim, seorang manusia kalau alkohol ini kita hindarkan. Apalagi sekarang pandemi seperti ini, beberapa orang senantiasa menggunakan hand sanitizer, ya kan? Asal pergi ke masjid pakai hand sanitizer dulu. Nah, kalau seandainya itu jadi sesuatu yang haram, apa jadinya? Semua yang sholat di Masjid Nurul Huda tak sah sholatnya, gitu ya, dianggap najis. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih. Mungkin di luar tema kita pada hari ini. Baik. Pak Ustaz pernah menyampaikan pada 2 minggu yang lalu. Jadi ini menjadi unek-unek ya saya. Masalah metode salat. Baik. Metode salat, kemudian apa hukumnya, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya. Terima kasih. Baik. Jadi di situ dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka Saqar, "Ma salakakum fis saqar? Lam nakum minal musallin." Kami tidak termasuk dulu di dunia orang yang mengerjakan salat. Setelah balik banyak yang ditinggalkan salat dan dia muslim. Dan syarat kalimat la ikraha fid din tak berlaku bagi kalimat itu. Dalam artian la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ketika seorang tersebut non muslim. Orang di gereja, orang di kelenteng, di vihara, kita ajak langsung sholat ke masjid, kita ajak ikut pengajian muslim. Tidak bisa kita larang. Yuk, kalau mau ikuti ada siraman rohani, kalau mau silakan dia datang. Pernah datang daripada Nasrani Najran, ada sekitar 40 orang, 14 pembesar ke dalam Masjid Nabawi. Rasulullah menyampaikan berita tentang Nabi Isa dan mereka pun mengimani bahwa Isa alaihissalam bukan sebagai Tuhan, sebagai Rabb, namun dia adalah sebagai Nabi. Nah, di situ tidak ada paksaan. Namun ketika sholat dia muslim, tertinggal beberapa banyak, itu diqadha. Caranya bagaimana? Caranya di waktu-waktu selain sholat, antara sholat, setelah zuhur, setelah sholat maghrib misalnya, atau setelah isya. Lebih enaknya setelah zuhur dan setelah isya.
Diqadha kalau masih ingat di masa-masa mudanya dulu berapa kali, hitung. Nah ini yang susahnya ngitung nanti ini. Karena ini terjadi. Pendapat ini pun nanti berlaku bagi ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang melahirkan, yang memberikan fidyah bagi ajuz, bagi perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu yang nenek kakek tak mampu lagi berpuasa, namun masih muda menyusui karena melahirkan, itu puasa wajib diqadha. Pendapat yang kuat dalam kalimat fidyatun ta'amu miskin dalam Al-Baqarah 184 setelah kalimat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kaitannya nanti seperti itu. Susah tidak ada yang ustazah di pondok dulu setelah dijelaskan kembali masalah ini mengqadha selama setahun penuh, ada yang sampai 1 tahun. Karena sekian tahun yang dulu anaknya 5. Setiap melahirkan dia fidyah saja, tidak, tapi bil qadha, dengan qadha. Ada yang ulama menguatkan lagi dengan qadha dan fidyah, memberikan makan orang fakir miskin. Nah, dengan qadha dan fidyah. Kalau orang tua yang tak mampu lagi cukup dengan fidyah. Tapi orang perempuan yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui itu wajib mengqadha. Kaitannya nanti sama dengan sholat ini, itu diqadha. Beda dengan seorang non muslim masuk. Kemarin kami ke Rutan, ada jadwal dari Depak minta kami ngajar di Rutan. Ada yang baru masuk Islam dari Nias, karena sabu kalau tak salah. Satu-satu saya tanya, Bapak apa sebabnya ada 2 orang mantan polisi? Bapak apa sebabnya? Hehe, 363 Ustaz. Apa tuh Pak? Sabu katanya. Pencurian. Apa 118 Ustaz? Apa tuh Pak? Sabu katanya, narkoba. Bapak apa sebabnya masuk sini? Saya 182. Apa tuh Pak? Asusila katanya. Jadi satu persatu 30-an orang dari blok E, jamaah blok E kalau tidak salah, saya ngajar di Rutan tuh. Ada yang seperti itu. Nah, kalau non muslim, ini cerita sedikit, non muslim dia dimulai dari nol, tak dipaksa untuk mengqadha. Namun dia sudah balik, dulu ingat, nampaknya aku subuh banyak aku tinggal. Maka subuh itu dia hitung tuh 1 tahun 365 hari. Setiap subuh pasti dia tinggal tak mengerjakan sholat, tidak dikodok sama sekali. Maka di situ hitung 1, 2, 3, 365 kali dia sholat subuh. Dibuat list 1 coret, 1, 2, 3, 4, 5 coret kalau sudah. Dan ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Nah, beberapa waktu kami pernah sampai ke maghrib. Makanya tidak baik tidur setelah ba'da asar karena menghilangkan akal. Walaupun hadis ini menyatakan bukan haram, hanya makruh saja setelah asar. Tapi di situ memang kami sampai lupa. Sudah belum sholat asar tadi ya? Saya nampaknya tak ke masjid tadi. Ini saya langsung masuk sholat subuh. Sholat maghrib. Artinya saya tadi itu bukan merasakan sholat subuh tadi. Belum saya kodok. Di antara waktu-waktu sholat yang ada, di kodok. Ingat saja, kalau ternyata yang ditinggalkannya sehari penuh semenjak bujang, ini yang payah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kodok satu persatu. Hitung saja kira-kira berapa harinya. Nah itu thariqah bagaimana mengqadhanya, itu salah satunya seperti itu. Tidak dipaksakan langsung, nampaknya aku 3 tahun, 5 tahun. Tak usah dihitung misalnya, atau lebih baik dia menghitung namun dengan hitungan yang memang dia tidak tahu tepatnya berapa. Namun asal ada waktu kosong dia, ya Allah aku mengqadha salat isya, diurut dia. Salat subuh ya Allah. Kalau seandainya pernah tinggal aku qadha saat ini. Dia niatkan untuk mengqadha itu, niat di dalam, dan kemudian dia bertakbir salat, selesai. Qadhanya salat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini tuntutan bagi seorang muslim, karena dia sudah menulis formulirnya dulu, ikut berlomba. Kalau orang non muslim tak ikut nulis formulir, berlomba. Sekalipun dia orangnya baik, sampai di garis finish duluan, ditanyakan oleh panitia, kenapa dia tak diberi hadiah? Dia belum daftar, gitu. Kalau sudah daftar, dipaksa dia untuk lari, karena dia sudah di barisan orang yang berlari. Begitu kemudian di dalam Islam, syahadat sebagai landasan dia melakukan amal ibadah. Allahu a'lam bishawab, gitu.
Dan ini tidak menjadi sesuatu yang dibebani. Oleh karena ini nanti banyak meninggalkan kajian berat, kajian dengan ustaz tuh gitu, tidak. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan berat. Nah, ini diambil kemudahan-kemudahan asal memang kita bisa melakukan. Kalau belum selesai bagaimana? Meninggal dunia, insya Allah Allah ampuni. Kisah 99 orang yang masuk ke dalam, yang orang yang membunuh 99 orang, bertanya oleh seorang rahib, saya mau bertobat, bisa tak bertobat? Ditanyakan kepada seorang rahib. Rahib mengatakan, tak bisa nampaknya Pak. Yang dibunuh Bapak ini 99 orang. Kalap dia dibunuh rahib ini, jadi genap 100. Ini saya motivasi sama orang yang masuk ke rutan kemarin juga untuk bertaubat sama-sama. 100 pergi ke tempat alim yang lain mengatakan, Allah yatubu ala man yasha. Allah memberikan penerimaan taubat kepada yang dia kehendaki, berapapun dosanya, asal dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bapak tersebut pergi, diminta tunjuk, pergi ke daerah tersebut. Pasti di sana menemui orang-orang yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pergi perjalanan dari titik ini sampai ke titik ini. Itu belum sampai di pertengahan jalan, meninggal dunia. Malaikat azab dan rahmat berebut, nyawa ini ku bawa ke neraka, nyawa ini ku bawa ke dalam surga nantinya. Datang satu malaikat menjadi penengah. Di dalam hadis disebutkan kisah Bani Israel ini, malaikat yang diserupakan dengan manusia menjadi juru damai antara dua malaikat ini. Karena kemudian ini, yuk kita adukan kepada Allah. Allah kemudian membawakan, menurunkan satu malaikatnya. Hitung berapa jaraknya, dan ternyata Allah lebih mendekatkan jaraknya ke Darul Hijrah, ke tempat dia berhijrah tersebut. Sekalipun belum beribadah kepada Allah, tapi langkah kakinya yang mungkin belum sampai pertengahan jalan, dengan niat yang amat tulus, meninggal dunia. Apalagi orang-orang yang dia banyak melakukan maksiat, meninggalkan yang ma'ruf, meninggalkan nahyu mungkar. Di situ asal dia sudah memulai atbi'i sayyi'atal hasanah, mengiringi perbuatan dosa yang dulu dengan kebaikan, diiringi dengan kebaikan terus menerus sampai sekarang meninggal dunia belum juga terlunasi. Allah yatub ala man yasha. Allah mengampuni kepada yang dia kehendaki. Nah, di situ. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, selesai? Baik, jam 6:30 sekarang. Kami serahkan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Kami serahkan. Allahu a'lam bishawab. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.